Tragedi Geger Santet Banyuwangi adalah salah satu momen kelam sejarah Indonesia. Kejadian ini mungkin akan mengingatkan kita kepada masa lalu Eropa, di mana ketakutan kepada para penyihir membuat mereka menyiksa dan membantai para wanita terduga penyihir. Ya, hal itu pun pernah terjadi di Indonesia, tepatnya di Banyuwangi, Jawa Timur. Santet adalah salah satu praktek yang berhubungan dengan hal magis. Biasanya konotasinya selalu ke arah negatif yang mencurigakan, semisal mencelakakan orang, membuat seseorang jatuh cinta, atau menjatuhkan usaha orang lain. Bagi masyarakat Banyuwangi kala itu, santet adalah satu hal yang lumrah yang ada di tengah masyarakat. Menurut mereka, santet pun tidak selalu bermakna negatif karena adanya istilah santet putih. Salah satunya bertujuan menyembuhkan penyakit. Walaupun kalau kita boleh jujur, keduanya tidak dibenarkan dalam agama Islam. Namun, makna santet putih ini seakan terlupakan. Orang-orang Banyuwangi mulai berpendapatan bahwa dukun-dukun yang mampu melakukan praktek santet adalah orang-orang yang berbahaya dan harus ditangani. Entah dari mana isu ini bermula, namun Banyuwangi seketika geger dengan kabar-kabar negatif seputar bahayanya dukun dan praktek-praktek keji yang mereka lakukan. Lalu muncullah semacam gerakan yang dibentuk oleh sejumlah penduduk untuk menyisir terduga pelaku santet alias dukun. Mereka akan mendatangi sejumlah rumah terduga dukun santet, memberikan tanda, biasanya berupa susunan batu bata atau tanda X. Kemudian tak lama, beberapa hari setelahnya terduga dukun itu telah ditemukan tewas. Kejadian ini lebih dikenal dengan geger santet pertama. Jumlah korban bisa dikatakan sedikit, karena memang sulit untuk mengetahui keberadaan dukun dan sebagainya, kecuali telah nampak praktik atau ada orang yang pernah memakai jalannya lantas mengakuinya. Geger santet pertama ini terjadi di bulan Februari 1998 dan bisa direndam dengan cepat oleh petugas di bawah komando langsung dari Presiden Soeharto kala itu. Masyarakat diminta tenang, tidak panik, dan tidak bermudah-mudahan untuk main hakim sendiri. Namun, sebagaimana namanya, itu adalah pertama. Yang kedua, lebih buruk lagi. Setelah konflik dan kepanikan mereda, muncul inisiatif dari Bupati Banyuwangi kala itu, Purnomo Sidik, demi menghindari munculnya konflik serupa dalam waktu dekat. Pada tanggal 14 Oktober 1998, ia kemudian memerintahkan semua camat di daerahnya untuk mendata orang-orang yang mampu atau memiliki kekuatan magis. Tujuannya, agar ketika konflik serupa meletus nantinya, orang-orang pada data tersebut bisa diselamatkan lebih dahulu dan dievakuasi sehingga tidak kecolongan seperti geger santet pertama. Karena tujuannya dinilai baik dan menjanjikan keamanan bagi orang-orang yang sudah memiliki ilmu tersebut, maka banyak dari para dukun mendata dirinya, baik berupa nama dan alamat, kepada petugas, dan data tersebut diserahkan kepada sang bupati. Namun sayang, data yang tadinya merupakan data penyelamat berubah menjadi list data yang calon target pembantaian. Miris, entah siapa yang membocorkan, tapi data radiogram itu akhirnya jatuh ke tangan kelompok orang yang nantinya menjadi algojo dari geger santet kedua. Data lengkap sudah di tangan. Data ini valid karena beberapa adalah data dari pengakuan sang dukun kepada petugas camat masing-masing. Memegang sebuah peta yang sangat jelas, orang-orang akan sangat mudah mendapati dan menyergap para dukun. Lalu muncullah sekelompok orang yang tidak diketahui asalnya. Mereka yang memegang data tersebut dan melakukan pembantaian terhadap orang-orang yang namanya ada di data radiogram tersebut. Kelompok ini digelar masyarakat dengan gerakan anti tenung atau bisa disingkat gantung. Tidak seperti geger santet pertama, geger santet kedua jauh lebih masif dan cepat. Hal ini didasar oleh setidaknya dua penyebab. Pertama, pemerintah sedang melemah.
Jika dahulu Soeharto dengan kebijakan dan kecepatan tindakan dapat menahan warga, di Oktober 1998 Orde Baru telah runtuh dan pemerintah pusat sedang dalam masa recovery. Yang kedua, data yang bocor memudahkan bagi para gantung untuk melancarkan aksinya. Mereka tidak perlu mencari lagi siapa dan di mana. Mereka punya data nama dan alamat dukun tersebut. Jangan bayangkan orang-orang gantung jumlahnya sedikit dan diam-diam dalam melaksanakan tugasnya. Tidak, jumlahnya banyak dan bahkan dalam satu kali pembantaian anggota gantung datang dengan memakai truk. Apakah ada langkah masyarakat awam untuk mencegah? Sayangnya tidak. Masyarakat menganggap gantung adalah bagian dari operasi pemerintah sehingga mereka mendukung gerakan tersebut. Bentuk dukungannya adalah dengan menunjukkan lokasi tepat rumah terduga dukun kepada gantung. Dalam waktu beberapa hari saja, banyak nyawa melayang. Beberapa dukun dibunuh dengan sangat keji. Ada yang dikuliti, ada yang dimutilasi, dan ada yang dipisahkan antara kepala dan badannya. Sekian.